Halo Tribuners, live update Tribun News sore kembali menyapa Anda hari ini Selasa 16 Agustus 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Jakarta. Viral di Alfamart, maksud kami kasus viral di Alfamart di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang berujung damai dan saling memaafkan pada Senin 15 Agustus kemarin. Kedua belah pihak baik dari terlapor yakni Mariana dan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart akhirnya saling memaafkan di Polres Tangerang Selatan. Untuk informasi lebih detailnya dan juga apa yang akhirnya membuat kedua belah pihak ini berdamai, akan dilaporkan oleh rekan Ega Alfreda, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Betul sekali dapat dilaporkan dari lokasi Tangerang Selatan bahwa seperti sudah viral di media sosial pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin, terjadi sebuah perseteruan antara seorang ibu-ibu yang bernama Mariana dengan pegawai Alfamart di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di Alfamart Sampora, RT 4 RW 02. Nah, dari situ rekaman yang pertama awalnya direkam oleh karyawan Alfamart bernama Amelia tersebut viral di media sosial karena menampilkan seorang ibu-ibu berkendara Mercedes-Benz mewah berwarna putih ketahuan menguntil ada 3 kudapan berjenis coklat mahal dan juga 2 buah sampo di tasnya dia. Nah, lalu ibu tersebut marah dan akhirnya menunjuk seorang lawyer dan juga pengacara dirinya untuk meminta Amelia, si karyawan Alfamart tersebut, untuk minta maaf di depan kamera dan membacakan sebuah teks di mana di teks itu membacakan kalau Amelia mengaku bersalah karena telah menyebarkan uh, dan menjelekkan nama baiknya di media sosial dan dikenakan pasal UU ITE dengan ancaman dan intimidasi dari pihak Amelia dan juga pengacaranya. Kemudian pada hari Senin 15 Agustus 2022 pagi hari, kasus tersebut yang dimana sudah bersalah mencuri tapi malah menyalahkan dan meminta maaf untuk karyawan Alfamart tersebut untuk minta maaf, langsung mencuat berbagai macam tanggapan dari netizen, di mana para netizen menghujat Ibu Mariana itu karena telah bersalah tapi justru memaksa dan mengintimidasi Amelia karena menyebarkan video yang sudah mencoreng nama baiknya. Lalu dari laporan Tribun Jakarta.com dan pantauan di lokasi kejadian, Alfamart memang sudah melakukan laporan kepada Polres Tangerang Selatan atas dugaan intimidasi dan juga pencurian yang dilakukan oleh terlapor Mariana kepada Polres Tangerang Selatan. Nah, saat ditanya Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Aldo mengatakan kalau pihaknya memang sudah menerima laporan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart yang di mana pihaknya menunjuk Frank Hutapea, yaitu anak dari Hotman Paris Hutapea, untuk menjadi lawyer mereka secara gratis dan mengawal kasus Indo Alfamart yang viral di media sosial tersebut. Namun ternyata pihak terlapor ini tidak membuat laporan balik, alias Mariana ini tidak menerima laporan balik dan maksud kami tidak membuat laporan kepada Polres Tangerang Selatan dan akhirnya berujung damai damai tersebut terdapat di Polres Tangerang Selatan pada hari Senin 15 Agustus 2022 tengah malam atau sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari keterangan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sandu Solu mengatakan ternyata memang Ibu Mariana ini yang diketahui memiliki sebuah usaha di WTC BSD itu mengidap penyakit kejiwaan, namun bukan ODGJ, tapi dia memiliki rasa untuk memiliki barang yang bukan miliknya tanpa memperdulikan nilai ekonomi dari barang tersebut atau biasanya disebut kleptomania. Nah, dari situ Ibu Mariana ini mengambil 3 kudapan coklat bermerek Cadbury dan juga 2 sampo bermerek Rejoice yang memang tidak begitu bernilai harganya, namun tetap diambil, tapi tetap dikenakan pasal pencurian dan juga intimidasi karena telah melakukan intimidasi kepada Amelia, yaitu karyawan dari Alfamart itu sendiri. Namun pada tengah malam hari Senin kemarin, pihak Polres Tangerang Selatan mempertemukan kedua pihak, yaitu Ibu Mariana beserta lawyernya
juga pelapor yaitu Alfamart dan juga Amelia untuk berdamai, dan akhirnya pihak Alfamart sendiri beserta lawyer mencabut laporan kepada Mariana karena memang sudah menempuh jalan kekeluargaan dan juga sudah berdamai di atas kertas, dan akhirnya polisi pun atau dalam hal ini Polres Tangerang Selatan menghentikan proses hukum dan penyidikan mengenai kasus viral yang memang sangat mengguncang media sosial, terutama di Twitter dan juga Instagram. Gitu kira-kira yang dapat dilaporkan dari Tangerang Selatan. Ya. Baik, Tribuners, rekan Ega juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solo. Berikut informasinya. Bahwa mereka berdamai dan pihak pelapor dari pihak Alfamart bersedia untuk mencabut laporannya dan tidak memproses atau tidak melanjutkan proses ini ke proses tuntas sampai pun di proses penegakan hukum. Dan kita ketahui bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan, tetapi bukan orang dalam gangguan jiwa. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sedikit unik. Nah, inilah yang kita secara pahami, secara logika kita. Dan sepakat malam ini mereka berdamai dan pihak pelapor akan mencabut laporannya dan tidak melanjutkan dalam proses penegakan hukum. Dari pihak pelapor akan mencabut laporannya secara otomatis bahwa proses penegakan hukum kita hentikan. Kita bergeser ke Jawa Barat. Majelis Hakim memvonis Habib Bahar bin Smith dengan 6 bulan kurungan penjara. Vonis yang diberikan Majelis Hakim tersebut diketahui lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Bahar dengan hukuman 5 tahun penjara. Untuk apa saja terkait alasan yang meringankan atau memberatkan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Nasmi Abdurrahman yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Benar sekali bahwa pagi tadi Majelis Hakim yang diketuai Dodong Rustandi menyatakan Bahar bersalah sebagaimana dakwaan pertama. Bahar dinilai telah menyiarkan kabar tidak pasti sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Vonis yang diberikan hakim kepada Bahar jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Bahar 5 tahun kurungan penjara. Dalam amar putusannya, hakim menyebut terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. Adapun yang memberatkan, Bahar pernah dihukum penjara atas kasus lain, sedangkan hal meringankan, Bahar memiliki tanggungan sopan dan kooperatif selama persidangan. Selesai membacakan vonis, Majelis Hakim juga sempat mengingatkan Bahar agar lebih bijak saat mengisi ceramah. Menurut Dodong, putusan ringan yang diberikan kepada Bahar merupakan peringatan agar supaya Bahar ke depannya lebih dapat menyaring ucapan saat berceramah. Hakim pun menegaskan jika putusannya itu murni tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan seusai divonis 6 bulan 15 hari penjara, Bahar sempat maju ke depan persidangan. Kemudian dia mencium bendera merah putih yang berada di ruang sidang sambil meneriakkan keadilan masih ada. Tak hanya itu, saat akan dibawa ke mobil tahanan, Bahar pun sempat berdiri di atas pintu mobil dan mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudah datang sejak pagi di luar area persidangan dan kepada polisi yang telah mengamankan jalannya proses persidangan dari awal hingga akhir. Sementara itu, kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengaku menerima atas putusan Majelis Hakim. Menurutnya dengan putusan tersebut, Bahar bakal bebas dalam waktu dekat. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan sikap pikir-pikir selama 1 pekan. Dea. Baik, terima kasih rekan Nasmi di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN 2023 serta nota keuangan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam pidatonya, Jokowi memamerkan capaian Indonesia yang mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Reza Dedi Saputra, reporter Tribun News. Silakan rekan. Baik, Dea, selamat sore. Selamat sore juga Tribuners. Benar sekali bahwa hari ini Presiden Joko Widodo telah selesai menyampaikan pidato keduanya di gedung DPR RI, yaitu pidato soal nota keuangan dan RAPBN 2023. Dan benar sekali bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jokowi. Salah satunya yang paling menarik perhatian tentu adalah bagaimana target-target pemerintah Republik Indonesia dalam anggaran tahun depan, tahun 2023. Dan yang menjadi perhatian yakni bagaimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, mohon maaf. Kemudian inflasi yang juga berusaha ditekan sebesar 3,3%. Selain soal pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pemerintah Joko Widodo juga menyampaikan soal rencana anggaran dalam RUU APBN pada tahun 2023. Adapun anggaran yang direncanakan pada tahun 2023 yakni sebesar 3.041,7 triliun. Jokowi juga menyampaikan rinciannya, yakni ada sejumlah sektor yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, yakni salah satunya tentu saja belanja pemerintah pusat yang paling besar, yakni 2.230 triliun, kemudian transfer ke daerah sebesar 811,7 triliun, lalu juga anggaran kesehatan yang khususnya juga untuk menangani pandemi pada tahun 2003 juga disertakan dalam proyeksi anggaran ini sebesar 169,8 triliun. Kemudian juga ada anggaran infrastruktur sebesar 392 triliun, lalu anggaran untuk peningkatan kualitas SDM sebesar 608,3 triliun, kemudian anggaran pelindungan sosial sebesar 479,1 triliun, lalu juga ada anggaran transfer daerah tadi sudah 811,7 triliun, dan untuk anggaran transfer daerah ini pendapatan negaranya itu diproyeksikan sebesar 2.443,6 triliun. Jokowi dalam pidatonya ini Jokowi memang tampil berbeda, yakni ketika pada sidang tahunan MPR sebelumnya pada pagi hari Jokowi mengenakan pakaian khas Bangka Belitung, namun pada sidang nota keuangan ini Jokowi menggunakan jas resmi kenegaraan, dan tampak memang semua yang hadir baik ketua DPR maupun ketua MPR, ketua DPR juga menggunakan jas dan pakaian resmi. Dan baru saja rombongan dari istana kembali ke tempat bahwa acara pidato tidak ada kendala apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Reza Deni untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 66 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sumatera Utara akan dihadiahi rekreasi ke sekolah taruna yang ada di Yogyakarta. Putra-putri yang berasal dari 33 kabupaten kota ini dijadwalkan akan mengunjungi sekolah taruna tersebut pada 19 Agustus 2022 mendatang. Untuk informasi lengkapnya terkait persiapan mereka juga akan dilaporkan oleh rekan Rehtin, reporter dari Tribun Medan yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Pada kemarin hari Senin 15 Agustus 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi baru saja mengukuhkan 66 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sumatera Utara, yang dimana untuk pertama kalinya setelah 2 tahun berturut-turut Paskibraka Provinsi Sumut tidak melakukan pengibaran bendera dengan formasi lengkap, namun pada tahun 2022 ini formasi yang nantinya akan melakukan pengibaran bendera pusaka di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 66 dengan formasi lengkap. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan juga Pembina
Pemuda dan Paskibraka Provinsi Sumatera Utara bahwasanya memang seusai melaksanakan tugas pada 17 Agustus 2022 besok, nantinya para paskibraka ini akan diberikan apresiasi atau hadiah berupa rekreasi pendidikan ke Sekolah Taruna Yogyakarta. Dan nanti rekreasi ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus sampai 22 Agustus. Dan berdasarkan keterangan Muhammad Thohir, pembina pemuda dan paskibraka, juga nanti mereka di sana akan melakukan rekreasi untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi sekolah taruna dan kemudian apa-apa saja yang bisa dipelajari di tingkat pendidikan taruna. Dan sebagai informasi tambahan juga, Dea, untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri terdapat 2 putra-putri terbaik asal Sumatera Utara yang besok akan melakukan pengibaran bendera pusaka di Istana Negara, dan mereka berdua di luar dari 66 paskibraka yang akan mengibarkan bendera di Provinsi Sumut besok. Mereka berdua adalah yang pertama dari SMA Negeri 1 Padang Sidempuan dan juga Madrasah Aliyah Negeri 1 Mandailing Natal. Dan keduanya merupakan putra-putri asal Padang Sidempuan dan Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Begitu deh. Baik, Tribuners, rekan Retin juga sudah melakukan wawancara bersama pembina pemuda dan paskibraka Sumut, M. Thohir, berikut keterangannya. Mereka ini kan nanti disebutnya wadahnya Purna, wadahnya Purna Paskibraka Indonesia. Nah, tetapi kalau mereka ingin lanjut ke bidang ke studi, katakanlah kuliah seperti itu, yang saya perhatikan mereka ini rata-rata masuk negeri gitu, ya. Baik, mungkin karena memang latar belakang sudah paskibraka, begitu juga untuk yang ke taruna. Karena mereka ini di paskibraka semi militer seleksinya, rekrutmennya semi militer. Jadi kita alhamdulillah mereka yang sudah paskibraka ini informasi-informasi yang saya dapat, mereka ada yang di taruna, ada yang di polisian, paling tidak mereka lanjut kuliah. Pemberkatan nikah bagi pasangan pengantin di Belu, Nusa Tenggara Timur terpaksa ditunda hingga membuat pengantin wanita bersedih. Video mempelai wanita menangis dalam posisi berdiri dalam acara itu pun kemudian viral di media sosial. Terkait apa sebenarnya permasalahannya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Tendi Jenat C. Nahas yang akan melaporkan di sana. Silakan, rekan. Baik, Dea, dapat saya laporkan bahwa kejadian tanggal 12 Agustus 2022 ada sepasang pasangan nikah yang ditunda pemberkatan nikahnya oleh pastor karena ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para pengantin. Sesuai informasi yang diterima bahwa kejadian itu bermula dari kegiatan yang terjadi di Desa Maudemo. Jadi pemberkatan nikah itu dibatal karena menurut pastor bahwa pasangan nikah tidak melakukan persiapan secara batin. Artinya pasangan nikah lebih mengutamakan mempersiapkan di tenda resepsi dibandingkan dengan mempersiapkan hal-hal yang bersifat rohani. Kemudian ada juga permasalahan dalam keluarga pasangan nikah ini, hal itu yang membuat mereka kurang konsentrasi dan persoalan ini menimbulkan dampak yang luar biasa juga bagi pengantin sehingga mereka batal dinikahkan oleh pastor Proki di Weluli, salah satu Proki yang ada di wilayah Keuskupan Atambua. Dari pengantin atau mempelai pria Wendy Kevi dalam keterangannya bahwa mereka secara aturan sudah tidak ada persoalan, artinya secara aturan gereja mereka bisa dinikahkan. Tetapi karena ada hal-hal yang di luar dugaan mereka sehingga acara pemberkatan nikah yang seharusnya dijadwalkan tanggal 12 Agustus 2022 ditunda. Kemudian mereka sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Pastor Proki agar pemberkatan nikah bisa dilangsungkan, tetapi Pastor Proki memutuskan bahwa pemberkatan nikah bisa dilanjutkan setelah mereka mempersiapkan batin secara baik dan persoalan-persoalan yang ada di keluarga mereka tidak lagi terjadi.
dan mereka bisa meminta maaf dengan keluarga-keluarga yang tidak sempat hadir pada saat acara pernikahan itu, sehingga di acara pemberkatan nikah yang sudah ditentukan ke depannya bisa hadir bersama untuk merayakan peristiwa iman ini. Dan sesuai klarifikasi dari Pastor Paroki Weluli, Romo Agustinus Lake, bahwa dia menegaskan bahwa kejadian yang terjadi di WDMU itu bukan pembatalan pemberkatan nikah, tetapi penundaan. Penundaan ini karena menurut pastor bahwa pasangan pengantin mereka tidak serius mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seremoni pernikahan, yaitu mengurus hal-hal yang ada di kepela tenda darurat yang ada di WDMU. Sementara mereka lebih sibuk mengurus di tempat-tempat resepsi atau di tenda acara. Nah, hal ini yang membuat pastor atau membuat pastor paroki memutuskan untuk mereka ditunda pemberkatan nikahnya. Dan pastor paroki menegaskan bahwa sebelum pemberkatan nikah atau sebelum hari H tidak ada informasi ataupun keputusan dari pastor bahwa pemberkatan nikah itu dilangsungkan di tempat resepsi, tetapi berlangsung di gereja atau di kepela, dan karena di WDMU itu belum ada kepela, jadi dilangsungkan di tempat atau di tenda darurat yang berada di depan kepela. Sesuai penjelasan pastor paroki bahwa keluarga dan juga kedua mempelai ini salah mendengar atau salah mengartikan tenda yang dimaksudkan oleh pastor paroki. Yang dimaksudkan pastor paroki adalah bukan tenda resepsi, tetapi tenda darurat yang ada di depan kepela. Dan kedua mempelai mempersiapkan hari pemberkatan itu di tenda resepsi. Karena ada 1-2 orang umat yang menyampaikan bahwa ini tidak seperti biasanya dan tradisinya tidak seperti itu, akhirnya pastor paroki menyampaikan bahwa pemberkatan nikah harus berlangsung di kepela yang merupakan tenda darurat yang ada di sana. Nah, setelah itu pasangan nikah ini langsung bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hadir di tempat sesuai yang diminta oleh pastor paroki. Namun saat memulai atau saat berada di tempat di depan kepela itu, pastor menanyakan tentang kesediaan dari pasangan nikah, dan pasangan nikah menjawab bahwa semua urusan keluarga sudah beres dan tidak ada persoalan, sehingga mereka bisa menerima sakramen perkawinan. Tetapi pastor tetap mempertanyakan tentang kesiapan mereka, dan saat itu ada beberapa anggota keluarga yang tidak hadir di tempat itu. Lalu keluarga kedua mempelai menjawab bahwa mereka sudah siap dan tidak ada persoalan. Tidak lama kemudian pastor meninggalkan tempat ibadah dan tidak jadi memberikan pemberkatan nikah. Sesuai pengakuan dari pengantin pria bahwa meskipun mereka tidak ada pemberkatan nikah, tetapi acara resepsi tetap berlangsung karena para undangan sudah hadir di tenda undangan. Demikian dia laporan dari Atambua. Baik, terima kasih rekan TNI J. Nahas untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Mohon maaf, Tribuners, kami akan kembali lagi karena terjadi suatu masalah teknis. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya di Papua. Tribuners, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Pemusnahan tersebut berlangsung di instalasi karantina hewan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Koya Barat. Untuk apa alasan dari pemusnahan ini, Tribuners sudah terhubung bersama kami rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya baik Dea dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Papua, dilaporkan ini dalam mengantisipasi serangan hama, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah.
pantauan kami, para awak media, termasuk kami, tribunpapua.com, pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, pemusnahan tersebut berlangsung di instalasi karantina hewan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara bersama kami, para awak media, Kepala Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, Muhlis Natsir, menyampaikan bahwa pihaknya memang melakukan rutinitas wajib begitu, yakni tindakan pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Dan Muhlis juga menyebutkan bahwa media pembawa tersebut merupakan hasil penahanan selama kegiatan pengawasan rutin dari periode Mei hingga Juli 2022 ini. Dea dan juga Tribuners, dapat kami informasikan juga bahwa seluruh media yang ditahan karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen dari negara atau daerah asal ini memang telah dimusnahkan begitu. Disampaikannya pula hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, yakni juga media pembawa yang tidak melengkapi persyaratan sehingga tidak dapat dijamin kesehatannya dan berisiko tinggi menyebarkan penyakit. Oleh karena itu memang harus dimusnahkan begitu. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bukti komitmen dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura dalam pengawasan terhadap pemasukan media pembawa. Dan ini Muhlis juga menyampaikan bahwa gagalnya pemasukan komoditas sebagai pembawa media HPHK dan OPTK ini juga sebagai wujud implementasi pertanian kerjasama begitu ya dengan Balai Karantina Pertanian dan juga Polri, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta BBKSDA Provinsi Papua. Dan ini nilainya tak tanggung-tanggung, Dea dan juga Tribuners. Nilai pemusnahan ini sekitar total 200 juta rupiah, dan walaupun memang nominalnya ini terbilang sedikit untuk kategori ini, namun jika penyakitnya ini merebak di Papua, dampak ekonominya bernilai sangat besar begitu. Untuk itu memang sangat penting dan juga urgent untuk dimusnahkan. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa pemusnahan barang ataupun komoditas ini juga dilakukan dengan cara dibakar dalam kesempatan itu, dan dapat diketahui Dea dan juga Tribuners, kegiatan pemusnahan ini disaksikan juga oleh perwakilan KSOP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua, Satro Lantamal 10, Kepala Sektor Pelabuhan Laut Jayapura, Pelni, dan masyarakat Kampung Koya Koso di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Dia demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Jayapura, Papua terkait dengan antisipasi serangan hama di mana Balai Karantina Pertanian Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Jurnalis Tribunpapua.com Aldi Bimantara melaporkan, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, Muhlis Natsir. Berikut liputannya. Kemudian kalau dia melalui bandara, laporlah ke pejabat karantina di bandara. Kita ada beberapa wilayah kerja ya, ada Bandara Sentani, ada Pelabuhan Laut Jayapura, ada PLBN SCO, kemudian kantor pos, dan yang paling jauh adalah Bandara Wamena. Nah, perlu kami sampaikan juga terkait update terkini penyakit mulut dan kuku, bahwa kita telah melakukan mitigasi risiko terkait pemasangan karpet desinfektan di beberapa bandara dan pelabuhan ya, yang saya sebutkan tadi di Bandara Sentani, baik di kedatangan maupun di keberangkatan maupun di PIP ya. Kemudian di Bandara Wamena ya, juga di kedatangan ya. Kemudian di Pelabuhan Laut Jayapura, PLBN SCO ya, perbatasan antara Indonesia dan PNJ. Siswa SMA Negeri 77 Jakarta berhasil mencetak kembali sejarah baru bagi sekolahnya. Ia lolos seleksi penerimaan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional 2022. Bagaimana sosoknya dan juga latihannya selama ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Randy Rutama yang sudah bergabung di sana dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Muhammad Ikram Atarik, salah satu siswa yang bersekolah di SMA 77 Jakarta yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, Muhammad Ikram Atarik ini lolos seleksi Paskibraka tingkat nasional yang sudah dilakukan seleksinya pada bulan Juli 2022, di mana saat ini ia sudah dikarantina di karantina tempat pelatihan Paskibraka Nasional yang bertepatan di Cibubur, Jakarta Timur. Sudah sejak Juli tanggal 14, 2022.
Dan di mana menurut jajaran guru, Atarik ini kerap dikenal siswa yang teladan dan juga memiliki rekan teman yang banyak, sehingga beberapa jajaran guru dan rekan-rekannya sempat kaget dan terharu setelah mengetahui Muhammad Ikram Atarik ini lolos seleksi ke tingkat nasional untuk mewakilkan SMA 77 Jakarta di Paskibraka untuk nanti tampil tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Menurut Sylvia Melinda selaku pembina Paskibra SMA 77 periode 2019 hingga 2022 menjelaskan Atarik ini bukan siswa aktif yang ekskul di ekstrakurikuler Paskibra di sekolahnya. Ikram Atarik ini memang sudah aktif mengikuti Paskibra, tidak di sekolahnya namun di luar dari sekolahnya, sehingga dia merasa kaget dan kagum serta bangga atas prestasi atau pencapaian yang sudah dicapai siswanya tersebut. Sebelumnya Sylvia tidak menyangka Atarik bisa lolos di tingkat nasional tersebut, mengingat Atarik ini basicnya atau dasarnya bukan dari ekstrakurikuler Paskibra di sekolahnya. Namun jiwa inisiatif dan motivasi sangat penuh dimiliki oleh Atarik ini diungkapkan oleh Sylvia menjadi pendorong atau faktor dia bisa lolos seleksi tingkat nasional. Sikap kagum dan terharu serta kaget juga dirasakan dari rekan-rekan Atarik, yakni dari kakak kelasnya yang merasa bahwa Atarik ini memang pantas dan layak untuk tampil mewakilkan SMA 77 Jakarta di kancah nasional untuk membawa baki pada saat nanti di Istana Negara, tepat pada tanggal 17 Agustus esok hari. Baik, situ saja rekan Dea yang bisa saya sampaikan terkait prestasi dari SMA 77 Jakarta, yakni Muhammad Ikram Atarik, siswa aktif yang saat ini duduk di bangku kelas 11 IP1 SMA 77 Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih rekan Randy untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Tribuners, momen haru terjadi seusai pengukuhan 28 siswa-siswi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Mesuji. Pengukuhan dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Mesuji, Sulpakar. Momen haru pecah saat para anggota Paskibraka ini sujud di kaki orang tua yang turut menghadiri pengukuhan. Untuk informasi terkait kegiatan ini, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Lampung, ada rekan Rangga Yusuf. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan kegiatan Paskibraka itu dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji atau gedung GSG ya, Kabupaten Mesuji. Di situ memang setelah ditetapkan sebagai Paskibraka dalam 17 Agustus 2022 nanti, itu para Paskibraka terharu langsung berhadapan langsung dengan kedua orang tuanya di gedung Serbaguna Kabupaten Mesuji, langsung melakukan sujud syukur di hadapan kedua orang tuanya, karena memang selama ini mereka dikarantina selama hampir lebih setengah bulan lebih ya, dimulai dari pada 1 Agustus 2022 sampai dengan terakhir itu di hari ini menjelang besok saat persiapan menghadapi upacara bendera di 17 Agustus 2021 di lapangan pemerintah Kabupaten Mesuji. Begitu rekan Dea dan Tribunas. Baik, terima kasih rekan Rangga Yusuf untuk laporan Anda di Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Pelajar di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan turun ke jalanan di beberapa tempat pagi tadi Selasa 16 Agustus 2022. Mereka mengikuti kegiatan karnaval untuk menyongsong dan menyemarakan HUT ke-77 Republik Indonesia. Apa saja kegiatan mereka, Tribuners, akan disampaikan rekan Roy, reporter dari Banjarmasin Post. Silakan rekan. Halo, rekan Roy. Ya, selamat sore rekan ya. Ya, selamat sore. Silakan rekan Roy dengan informasi Anda di sana. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi terjadi gangguan sedikit. Saya sampaikan dalam rangka menyongsong tahun ini di Kabupaten Tanah Laut juga banyak kegiatan termasuk pawai karnaval seperti pada pagi tadi sebenarnya ada sekitar 3 sekolah di Kota Pelaihari yang melaksanakan pawai atau karnaval untuk memeriahkan 17 Agustus ya. Di antaranya dilakukan oleh pelajar SD Pelaihari 1 dan SD Pelaihari 6 yang menapaki rute sejauh kurang lebih 1,5 kilometer melintasi pasar, kemudian juga kantor-kantor seperti Polres dan lain sebagainya. Dan mereka semua juga sangat terpantau antusias menggunakan beragam busana tradisional, busana lokal khas, busana Nusantara, dan juga memakai seragam TNI Polri dan lain sebagainya. Dan kegiatan tersebut juga mendapatkan pengenalan di kepolisian seperti pawai yang dilaksanakan oleh pelajar SMA di wilayah Kelurahan Angsau. Sementara untuk SD, pawai karnaval karena rutenya juga tidak terlalu panjang dan tidak melintasi jalan raya yang begitu panjang sehingga juga dapat secara mandiri. Respon masyarakat terpantau antusias karena menurut mereka kegiatan tersebut bisa memperkuat kecintaan terhadap tanah air dan juga secara dini lebih mengenalkan tentang keragaman budaya, setidaknya dengan busana yang mereka kenakan, budaya Nusantara, sehingga bisa mengenal sejak dini tentang keragaman budaya bangsa. Demikian dapat saya sampaikan rekan dia. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini rekan Roy juga sudah melakukan wawancara bersama warga Pelaihari, yakni Jauhari Alamsyah. Berikut informasinya. Pagi Pak. Oh, selamat pagi. Ya, menyaksikan juga karnaval Pak ya? Ya, kebetulan menyaksikan juga ini, ada keperluan juga sekalian lihat karnaval. Pasar gitu ya? Betul. Gimana pendapatnya Pak? Kami sebagai warga masyarakat sangat mendukung ya anggaplah semacam program ataupun semacam kebiasaan setiap tahun menyambut Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan kita yang sudah cukup berusia 77 tahun dengan moto bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Kami harap dengan adanya keberagaman ini akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia di tengah kita habis krisis, baik itu Covid, krisis ekonomi. Ayo kita bangkit kembali, ayo kita semangat kembali bekerja dengan baik, dengan penuh semangat. Dan kepada pemerintah Indonesia, ayo kita bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun Indonesia kembali lebih kuat, lebih cepat. Nah, jadi karnaval seperti positif sekali ya? Sangat positif sekali, karena tadi saya lihat ada berbagai macam anak-anak pakai baju daerah, ada yang pakai baju angkatan, jadi ada. Tanjung Mariku, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara merupakan tempat yang menjadi saksi sejarah berkibarnya bendera merah putih pertama di Indonesia Timur. Pengibaran bendera merah putih pertama itu dilakukan setelah setahun proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno. Dan untuk informasi lebih lengkapnya terkait lokasi ini, Tribuners, sudah terhubung bersama kami rekan Faisal Amin yang akan melaporkan. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, Tribuners. Diketahui bahwa di Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara ada sebuah tempat di mana berdiri salah satu monumen untuk memperingati pengibaran bendera Pusaka Merah Putih yang pertama di Maluku Utara. Monumen ini terletak di Kelurahan Mariku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Nah, monumen ini didirikan untuk memperingati
pengibaran sang saka merah putih atau bendera merah putih yang pertama kalinya di Indonesia Timur. Nah, pengibaran bendera merah putih pertama di Indonesia Timur sendiri dikibarkan oleh mendiang Nenek Aminah dan juga beberapa rekannya pada tanggal 18 Agustus 1946, setahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Nah, mengapa tanggal 18? Karena pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno, pada masa itu informasi bahwa proklamir kemerdekaan itu belum diterima oleh warga atau masyarakat di Indonesia Timur. Nah, hingga pada tanggal 1946, Nenek Aminah dan beberapa rekannya mendengar informasi bahwa sudah diproklamirkannya kemerdekaan. Untuk mengibarkan bendera, melakukan upacara kemerdekaan, itu Nenek Aminah berinisiatif untuk menjahit bendera merah putih dengan menggunakan serat dari daun nanas. Nah, dan dibuatlah sebuah bendera merah putih yang itu kemudian dikibarkan di Tanjung Mareko. Lokasi pertama direncanakannya pengibaran bendera merah putih sebenarnya di Jembatan Residen Kota Ternate. Namun pada masa itu tentara Belanda masih menduduki Kota Ternate sehingga Aminah dan beberapa rekannya tidak memberanikan diri untuk mengibarkannya di Jembatan Residen, sehingga pengibaran bendera merah putih itu dilakukan di Tanjung Mareko. Setelah dilakukannya pengibaran bendera merah putih, Nenek Aminah dan beberapa rekannya dicari oleh para personil Belanda pada masa itu. Nah, untuk memperingati pengibaran bendera merah putih pertama di Indonesia Timur, pada setiap tanggal 18 Agustus itu selalu diadakan upacara pengibaran bendera di Tanjung Mareko. Pengibaran bendera ini dilakukan sehari setelah upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, saat ini para pemuda ataupun warga yang di sekitar Kelurahan Mareko telah menyiapkan dan membersihkan tempat tersebut untuk dijadikan tempat untuk mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 18 Agustus nanti. Demikian dari Ternate. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya di Aceh. Tribuners, seorang sopir minibus Toyota Avanza berplat nomor polisi B2307TOX meninggal dunia ditembak oleh aparat keamanan. Peristiwa tersebut terjadi di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tak jauh dari Simpang Gampong Beusa, Kecamatan Perelak Barat Aceh Timur. Untuk kronologi kejadian dan juga fakta di lapangan sudah bergabung bersama kami rekan Sandy Henry, reporter dari Serambi News yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dapat saya laporkan bahwa seorang sopir minibus Toyota Avanza B bernomor polisi B2307TOX meninggal dunia ditembak oleh aparat keamanan. Insiden ini terjadi pada Senin 15 Agustus malam sekitar pukul 19.30 WIB. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga setempat dan dengan cepat informasi penembakan tersebut tersebar luas melalui berbagai saluran media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tak jauh dari Simpang Gampong Besa jika dari arah Banda Aceh, yaitu di Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Belakangan beredar informasi bahwa aparat keamanan yang melakukan penindakan tersebut adalah tim dari BNN Pusat. Korban sopir Avanza tersebut sopir Avanza yang meninggal dunia ditembak tersebut
diduga merupakan pelaku tindak pidana narkotika ataupun kurir narkoba jenis sabu-sabu. Informasi yang kita peroleh bahwa korban berinisial ASZ berusia 31 tahun, warga Desa Manyang, Kecamatan Losukun, Kabupaten Aceh Utara. Informasi yang diperoleh sebelum korban ditembak, tim BNN terlebih dahulu mengikuti Avanza yang dikemudikan oleh korban mulai dari SPBU Kuta Lawah, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Sopir Avanza tersebut diduga mengetahui bahwa saat itu ia sedang diikuti oleh tim BNN. Setibanya di Desa Alubu Jalan, tak jauh dari lokasi kejadian, pada kecamatan yang sama, di Kecamatan Perlak Barat, korban langsung tancap gas dan terjadi kejar-kejaran antara tim BNN dengan korban. Setibanya di lokasi kejadian, sedikit lewat Simpang Gampung Besar jika dari arah Kota Banda Aceh, minibus Toyota Avanza yang dikemudikan korban tersebut hilang kendali dan oleng ke sebelah kiri jalan sehingga menabrak salah seorang pejalan kaki, dan mobil Avanza tersebut juga menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan. Kemudian tim BNN langsung turun dari mobil dan melakukan penembakan dan mengenai korban sehingga korban meninggal dunia di dalam mobil tersebut. Kemudian tim BNN mengamankan tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian pengamanan TKP juga dibantu oleh personil dari Mapolsek dan Koramil dari Kecamatan Perlak Barat. Informasi yang diperoleh dari mobil korban, tim BNN mengamankan barang bukti narkoba sejenis sabu-sabu sebanyak 30 kg. Pasca kejadian, sopir Avanza yang meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Begitu juga pejalan kaki yang ditabrak oleh korban, yakni Mursidah, warga setempat, dirawat di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah karena tak sadarkan diri. Sedangkan mobil korban, mobil Avanza tersebut sudah diamankan ke Mapolsek Perlak Barat. Sejauh ini kita memang belum mendapatkan informasi resmi terkait peristiwa ini dari pihak BNN terkait kejadian tersebut. Demikian rekan Dea dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Baik, terima kasih rekan Seni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Seorang pria tewas bersimbah darah di Kampung Patbon, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria itu tewas seusai dibacok. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, reporter Tribun Bogor yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya baik, Dea, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di Kampung Patbon, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Di mana dalam peristiwa tersebut satu orang pria yang diketahui berinisial A tewas bersimbah darah usai dibacok oleh tetangganya sendiri yang diketahui berinisial N pada sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pun mencoba mencari tahu informasi dan diketahui bahwasanya memang penyebab dari tewasnya A di tangan N dikarenakan berawal dari teguran A kepada N yang kerap kali buang air besar secara sembarangan di daerahnya. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, jarak dari rumah pelaku dan korban ini tidak terlalu jauh, artinya masih dikatakan sebagai seorang tetanggaan. Dan N membacok
A ini pun tidak jauh dari rumahnya. Bisa dikatakan tepat di depan rumahnya yang memang berlokasi di pinggir jalan di Kampung Batmon tersebut. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi lainnya dari warga sekitar. Dari keterangan warga sekitar menyebutkan bahwasanya memang pelaku inisial N ini mengalami gangguan kejiwaan, namun masih kerap kali beraktivitas sehari-hari sebagai buruh harian lepas di wilayah Kampung Batmon tersebut. Dan kepada kami pun warga sekitar menceritakan bahwasanya ada keanehan yang terjadi ketika N melakukan aksinya kepada A pada hari Minggu tersebut, di mana sesaat setelah melakukan pembacokan hingga menewaskan A ini, N justru tidak melarikan diri, malah N diam di dalam rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi yang melakukan aksi pembacokan tersebut. Dan bahkan ketika hendak diamankan oleh pihak kepolisian, N pun tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun kepada polisi dan kepada warga sekitar, N sempat menakut-nakuti dengan mengacungkan garpu tanah. Namun pihak kepolisian yang dalam hal ini Polisi Sektor Cibunggulang Kabupaten Bogor melalui pintu belakang rumah dari N ini berhasil mendorong pelaku untuk keluar dan akhirnya berhasil diamankan di kantor Polsek Cibunggulang Kabupaten Bogor. Kemudian kami pun mencari informasi kembali dari pihak kepolisian sektor Cibunggulang Kabupaten Bogor. Bahwasanya ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Cibunggulang Kabupaten Bogor, N ini sangat terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Namun pihak kepolisian masih menunggu dokter ahli untuk memastikan apakah N ini benar-benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Pasalnya ketika dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Cibunggulang Kabupaten Bogor, N justru tertawa ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sektor Cibunggulang Kabupaten Bogor. Meski begitu, N sudah diamankan dan korban berinisial A ini pun sudah dilakukan otopsi di RSUD Cibunggulang Kabupaten Bogor dan sudah dimakamkan pada hari kemarin. Dan satu lagi, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian pun memang aksi yang dilakukan dari N ini bukan merupakan sesuatu aksi yang baru. Bahkan pihak kepolisian menyebutkan bahwasanya N ini masih terdapat riwayat aksi serupa yang dilakukan olehnya dan olehnya serta keluarganya beberapa tahun yang lalu. Pada tahun yang lalu pun N dan keluarganya tercatat melakukan aksi serupa pembacokan di daerah sekitar, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dan saat ini puncaknya N melakukan aksi serupa dan menimbulkan korban jiwa hingga meninggal dunia. Begitu dia laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda sore ini. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Tribuners, Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau berhasil menemukan jejak peredaran sabu-sabu seberat hingga 38 kg. Maksud kami 38 gram. Polisi pun telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus sabu-sabu di Malinau. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan rekan-rekan di studio untuk kejadian pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ini merupakan yang ke-17 kalinya ditangani oleh Satreskrim Polres Malinau, di mana hingga pertengahan Agustus 2022 ini terhitung sudah ada 17 kasus yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Malinau. Untuk kejadian terbaru yang kejadian ke-17 ini sebelumnya diungkap oleh
petugas pada 13 Agustus 2022 lalu, di mana polisi mengamankan 2 orang warga Malinau Hulu yang diduga merupakan pengguna, dan dari tangan keduanya diamankan narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram, dan hasil pengembangan dari penangkapan keduanya, inisial untuk keduanya merupakan masing-masing merupakan seorang pria pemuda. Untuk inisial yang pertama DK berusia 27 tahun dan ES berusia 29 tahun. Dari keduanya dilakukan pengembangan. Sehari berselang kemudian polisi menemukan petunjuk bahwa asal muasal barang yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut dipercayai berasal dari seorang warga atau karyawan perusahaan swasta di Kecamatan Malinau Barat yang menjadi perantara atau kurir untuk narkotika jenis sabu ini. Kemudian dilakukan penelusuran dan pada sehari berselang 14 Agustus 2022 lalu polisi menangkap karyawan tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini, karyawan sebuah perusahaan swasta di Malinau Barat, dan dari tangannya diamankan narkotika jenis sabu seberat 36,88 gram, dan saat ini polisi masih menyelidiki apakah tersangka ini pria inisial H berusia 26 tahun adalah perantara atau merupakan bagian dari sindikat peredaran sabu khususnya di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk keduanya pada saat penangkapan juga ditemukan diamankan 1 unit kendaraan bermotor dari tersangka yang diduga merupakan pengguna, sebuah sepeda motor, dan dari terduga karyawan perusahaan tersebut diamankan sebuah kendaraan roda 4. Dari pengembangan hasil penyelidikan dari polisi pada kemarin tanggal 15 Agustus 2022, polisi dengan resmi menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Untuk kedua warga yang merupakan warga Kabupaten Malinau Kota inisial DK dan ES ditetapkan sebagai pengguna, sementara seorang karyawan warga yang merupakan karyawan perusahaan swasta tersebut ditetapkan sebagai perantara atau kurir narkotika jenis sabu. Kemudian untuk saat ini ketiganya mendesak ditahan di ruang tahanan Polres Malinau, dan polisi masih mencari tahu keberadaan dari mana muasal barang narkotika jenis sabu tersebut yang terdiri dari 2 poket sabu masing-masing, yang pertama seberat 2,08 gram dan yang kedua seberat 36,88 gram. Keterangan dari Kasat Narkoba Polres Malinau itu Marudut Simbamata menyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Malinau memang sampai saat ini masih dianggap sebagai jalur perlintasan karena menghubungkan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur dan sejumlah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sampai saat ini dilakukan pendalaman dan polisi masih memeriksa duduk perkara terkait kemungkinan keterlibatan adanya keterlibatan sindikat pengiriman narkotika jenis sabu yang menurut informasi yang kami peroleh diyakini berasal dari kabupaten tetangga di Kalimantan Utara, yakni di Kabupaten Nunukan. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan polisi telah menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Sobri melaporkan di Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Kalimantan Timur. Tribuners, sebuah angkot trayek berplat nomor polisi B, maksud kami
sebuah angkot trayek B dengan KT 1255BU milik seorang warga di Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang terbakar. Pemilik angkot menduga bahwa pelaku pembakaran kendaraannya merupakan mantan istrinya sendiri. Dan untuk laporan terkait kejadian ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, rekan Rita Lavenia. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Ya, benar telah terjadi tindakan pembakaran mobil angkutan kota milik Tarsi, seorang supir angkot trayek B yang dilakukan oleh Yanti. Nah, dari keterangan awal Tarsi atau supir angkot ini, Yanti ini merupakan perempuan yang telah dinikahi secara perkawinan bawah tangan atau pernikahan siri, Dea dan Tribuners. Namun, setelah permasalahan ini ditengahi oleh Polsek Sungai Pinang Kota Samarinda, terungkaplah bahwa antara Tarsi dengan Yanti hanyalah pasangan kekasih yang sudah sempat tinggal bersama namun tanpa status perkawinan. Nah, Kapolsek Sungai Pinang, KP Nurdianto menjelaskan bahwa motif dari pelaku atau Yanti ini sendiri adalah dendam dan sakit hati. Sebab 5 tahun menjalin hubungan, namun sang supir angkot tidak menunjukkan itikat baik untuk menikahinya sesuai janjinya dulu. Nah, namun justru dirinya dicampakkan pada Juli 2022 lalu sebab sang istri sah dari Nusa Tenggara Timur menyusul Tarsi ke Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ternyata Tarsi ini sudah memiliki istri sah di NTT ya. Nah, kecewa dan sakit hati itulah membuat Yanti membakar angkot yang sehari-harinya digunakan Tarsi untuk mencari rezeki. Nah, akibatnya Tarsi kini merugi hingga puluhan juta rupiah. Nah, adapun perkembangan terkini dari kasus ini dengan ditengahi Polsek Sungai Pinang, Tarsi atau supir angkot tersebut memilih menyelesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Dan sejauh ini sendiri Tarsi juga mengaku sudah memberi ganti rugi sebanyak 15 juta rupiah kepada Yanti, mungkin untuk pulang kampung agar tidak mengganggu kehidupannya lagi. Cuman sejauh ini masih dalam proses pemeriksaan sebenarnya karena Yanti ini dikenakan wajib lapor hingga 14 hari ke depan. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Kasus korupsi anggaran dana hibah Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 lalu kini memasuki babak baru. Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Kepri segera melimpahkan berkas penyidik P21 tahap 2 beserta 5 orang tersangka ke Kejaksaan Tinggi Kepri. Untuk informasi detailnya akan disampaikan rekan Beres Lumban Tobing, reporter dari Tribun Batam. Silakan rekan. Ya, selamat sore Tribuners, selamat sore rekan Dea. Perlu kami informasikan bahwa kepolisian ataupun tepatnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Tipikor telah menangkap 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di tubuh Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi ataupun Pemprov Kepri. Nah, adapun 5 tersangka tersebut merupakan satu diantaranya mantan Kabid Anggaran BPKAD begitu. Nah, sementara 4 tersangka lainnya, satu diantaranya PHL dan rekan dari tersangka mantan Kepala BKAD begitu. Nah, namun satu tersangka lainnya masih menjadi buronan begitu ataupun masuk dalam daftar pencarian orang. 5 tersangka ini kemarin begitu sudah dilimpahkan ataupun diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP begitu bahwa kerugian negara mencapai sebesar 6,2 miliar. Nah, anggaran ini dibagi-bagikan kepada sejumlah ataupun 31 organisasi yang organisasi tersebut fiktif begitu. Nah, jadi modusnya itu ya melakukan proposal-proposal fiktif untuk mencairkan dana lewat organisasi yang memang notabene tidak memiliki legalitas hukum begitu. Namun sampai saat ini Polda Kepri masih melakukan pendalaman begitu. Apakah 5 tersangka ini atau ada tersangka lainnya begitu. Mungkin demikian rekan Dea. Terima kasih.
Baik, Tribuners, rekan beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Mumpolda Kepri Kompol Reza Morandi tarikan terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ini bagaimana? Itu masih kami pendalaman, masih kami minta yang keterangan-keterangan. Berapa orang sudah kita minta keterangan? Puluhan? Ya mungkin sekitar 30 orang. 30 orang. Kabarnya katanya jumlahnya lebih besar ya Bang, dugaan korupsi. Ya, kami masih pendalaman. Masih pendalaman. Ya. Sudah ke BPK ya Bang? Belum, masih pendalaman kami. Sudah. Masih pendalaman. Ya. Tapi masih di dispora kan Bang? Iya masih pendalaman. Dengan modus yang sama? Masih pendalaman dulu. Ada dinas-dinas lain nggak? Ya? Ada dinas-dinas lain nggak? Belum. Saat ini masih dispora. Rilis hari ini itu tentang pemenuhan P21 dari Kejaksaan, dan hari ini akan kami tahap 2-kan, yaitu kami limpahkan ke Kejaksaan untuk kasus hibah di Dispora, kasus korupsi. Berapa tersangkanya? Ya? Tersangkanya berapa? Tersangkanya itu ada 6 orang, tapi yang berhasil kami amankan 5 orang dan 1 orang DPO. Sampai sekarang masih kami selidiki untuk keberadaan yang bersangkutan. Informasi berikutnya datang dari Sulawesi Tenggara. Tribuners, Satres Narkoba Polresta Kendari membekuk S narapidana terduga pengedar sabu. Dalam pengungkapan kasus itu, aparat Satres Narkoba Polresta Kendari menyamar menjadi seorang tukang di jalan. Untuk informasi lengkapnya terkait detik-detik penggerebekan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Fadli Aksar di sana. Silakan rekan. Ya, baik Dea, baik Tribuners. Seorang pengedar narkoba di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ditangkap aparat Satuan Reserse dan Narkoba Kepolisian Resort Kota Kendari pada Rabu 10 Agustus 2022 sore atau sekitar pukul 5 sore. Penangkapan oleh tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari ini dilakukan dengan cara melakukan di mana anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai tukang atau pekerja yang tengah melakukan aktivitas melakukan kerja di tengah jalan. Penggerebekan itu atau penangkapan itu kemudian dilakukan setelah melakukan pembuntutan di mana jalur yang dipilih adalah diduga akan dilalui atau dilewati oleh pengedar narkoba berinisial FN berusia 31 tahun ini. Saat penggerebekan ternyata FN ini akan melakukan penempelan atau menyimpan narkoba jenis sabu ini di jalanan. Namun aksinya diketahui oleh aparat Satres Narkoba Polresta Kendari dan berhasil diamankan. Saat diinterogasi, FN kemudian mengaku bahwa dirinya tengah mengantongi 2 paket sabu seberat 2,12 gram. Kemudian dia pun langsung mengeluarkan barang bukti sabu tersebut yang dibungkus oleh kemasan rokok. Saat interogasi juga FN ini kemudian mengakui bahwa sabu tersebut dibeli sendiri oleh dirinya melalui jaringan Lapas Kendari atau seorang yang tengah menjalani hukuman di lembaga masyarakatan di Kota Kendari. Tempelan sabu itu didapati diambil di kawasan THR atau sekitar kurang lebih 5 km dari tempat dirinya ditangkap. Kemudian polisi saat ini tengah mengejar pemasok sabu tersebut yang disebutkan oleh pelaku namanya adalah Mas sendiri, saat ini masih dalam pengejaran. Kemudian saat penangkapan polisi juga mengamankan 1 unit handphone milik tersangka FN. Setelah penangkapan, polisi dari tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari ini membawa FN ke Mapolresta Kendari untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, FN ini kemudian dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. FN sendiri terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.
Demikian Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kasat Narkoba Polresta Kendari AKP Hamka terkait kasus ini selengkapnya. Kami dari Satres Narkoba kembali melakukan rilis terkait dengan pengungkapan narkotika yang diduga jenis sabu. Bahwa adapun inisial pelaku yang telah diamankan atau telah ditangkap yaitu Saudara FN, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta. Adapun kronologis penangkapan terhadap Saudara FN bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, tim Popsnal Satres Narkoba mendapat informasi bahwa di seputaran Lorong Pelangi, Jalan R. Suprapto, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Kuatu, Kota Kendari, sering terjadi peredaran gelap narkotika. Kemudian dengan informasi itu, tim Opsnal menindaklanjuti sampai pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pada sekitar jam 17.00 WITA, tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial FN. Puluhan petani penggarap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menggelar aksi mogok makan dan mogok bicara. Peserta aksi yang didominasi kaum perempuan menutup rapat mulut mereka. Aksi ini sebagai bentuk protes terkait proyek tol Cisumdawu Sumedang. Untuk informasi terkait aksi mogok ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Kiki Andriana, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan. Silakan rekan dengan informasi Anda. Benar, Dea. Dapat saya laporkan puluhan petani penggarap lahan negara yang berlokasi di Jatinangor beserta belasan orang yang mengaku sebagai penerima kuasa dari ahli waris Raden Arif Wira Natakusuma menggelar aksi mogok makan dan aksi mogok bicara. Aksi mereka yang dimulai pada hari Senin kemarin mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri. Mereka melakukan aksi ini menuntut untuk uang kerohiman dari pemerintah yang diakui mereka belum dibayarkan hingga saat ini. Selain itu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari perwakilan para pendemo ini, mereka akan melakukan aksi mogok makan ini selama 3 hari ke depan dan akan melakukan aksi long march ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Namun berdasarkan informasi yang baru saya dapatkan, puluhan para petani dan orang yang mengaku ahli waris tersebut telah membubarkan diri dan akan tetap melakukan long march ke Istana Negara pada Jumat besok. Saat dikonfirmasi, pejabat pembuat komitmen fisik Satkerto Cisumdawu, Erwin Herlambang, mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin tidak membayar uang kerohiman kepada penggarap. Ia pun mengimbau kepada para pihak yang tidak merasa puas agar mengajukan ke pihak kepolisian dan pihak pengadilan. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan, dan berikut Tribuners keterangan dari sejumlah pihak yang sudah didapatkan oleh rekan Kiki di sana selengkapnya. Tujuan ini Pak gimana Pak? Oh, tujuan ini mah Pak, sebagai saya kan ngegarap yang ku tol, minta apa? Gantilah gitu, walaupun uang negara atau tanah negara, tapi kan abdi udah turun temurun ininya. Kayak dulu itu saya melak singkong, jagung, tiba-tiba nggak ada gantinya. Ini saya udah beberapa puluh tahun lah, dari nenek sampai sekarang saya ngagarap tanah itu nya udah betah lah. Jadi sekarang mah cuman tadinya punya singkong, punya jagung. Nah sekarang jadi kekurangan ngurangi karena ekonomi. Saya selaku penerima kuasa dari para penggarap dan juga penerima kuasa dari pemilik Perponding Indonesia atau pemilik alas hak dari ahli waris
Raden Arif Wiranata Kusuma, pemilih Perponding 4144, 4145 yang terdaftar atas nama Raden Arif Wiranata Kusuma. Ini persoalannya seperti apa Pak sekarang Pak? Harga? Untuk kita selama ini dari pihak penggarap dan pemilik Perponding, pemilik alas hak ya, itu tidak pernah ada masalah. Namun ada penggusuran jadilah masalah. Masalahnya karena di dalam penggusuran tersebut tidak pernah ada ganti rugi kepada pihak penggarap dan juga tidak pernah ada pembayaran kepada pihak pemilik alas hak. Sudah berapa lama hukum dari warga apa tuntutannya Pak? Tuntutannya saya pikir negara lebih tahu dan lebih memahami haknya para penggarap dan hak pemilik surat atau hak pemilik alas hak berapa yang harus. Ribuan tenaga honorer di Banten menggelar aksi di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B di Kota Serang. Para tenaga honorer menyuarakan dengan lantang menuntut Pemprov Banten agar memberikan kepastian soal penghapusan honorer 2023. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar kemudian akhirnya menemui para peserta aksi. Bagaimana terkait berlangsungnya aksi ini Tribuners? Rekan kami Ahmad Tajudin akan melaporkan di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa ribuan tenaga honorer di Banten telah menggelar aksi damai di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang pada Senin 15 Agustus 2022 kemarin, di mana para tenaga honorer ini menyuarakan aksi mereka atas isu mengenai penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Para tenaga honorer di Banten, mereka menyuarakan dengan lantang menuntut Pemprov Banten agar memberikan kepastian terhadap para tenaga honorer di Banten, di mana dalam aksi tersebut juga dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar. Beliau terjun langsung ke lokasi tempat aksi para tenaga honorer untuk mendamaikan para tenaga honorer yang sedang melakukan aksi damai tersebut. PJ Gubernur Banten pada saat di lokasi, beliau meminta kepada para peserta aksi untuk tetap bersabar, di mana menurut Al Muktabar bahwa persoalan mengenai tenaga honorer ini bukan hanya dirasakan oleh Pemprov Banten, melainkan juga beberapa wilayah yang ada di Indonesia juga sedang memikirkan bagaimana solusi tentang penghapusan tenaga honorer ini di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun untuk tuntutan sendiri dari para tenaga honorer di Banten ini, mereka meminta kepastian atau kejelasan dari Pemprov Banten, mendesak agar segera mengambil sikap untuk nasib para tenaga honorer di Banten, di mana mereka meminta supaya Pemprov Banten bisa menyediakan kuota PPK atau CPNS untuk para tenaga honorer di Banten dengan cara agar para tenaga honorer di Banten ini bisa masuk PPK atau CPNS tanpa tes. Selain itu juga para tenaga honorer meminta kepada Pemprov Banten untuk kesejahteraan mengenai upah, di mana upah ini menurut para tenaga honorer di Banten, mereka mendapatkan upah di bawah UMR atau UMP di Pemprov Banten, sehingga mereka meminta agar upah yang mereka dapatkan bisa sesuai dengan UMR yang ada di kabupaten kota di Provinsi Banten, Dea. Baik, Tribuners rekan Tajudin juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut liputannya. Kita di sini menyampaikan aspirasi kawan-kawan honorer yang memang kita sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi tapi tidak ada tindak lanjut dari kawan-kawan dari pemangku kebijakan, sehingga pada hari ini kita sepakat para honorer ini murni aksi damai untuk menyuarakan aspirasi berkaitan beberapa hal yang memang saat ini sedang hangat diperbincangkan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan isu penghapusan honorer di tahun 2023, 28 November, sehingga ada kekhawatiran dari kawan-kawan honorer ini akan berimbas kepada kawan-kawan apabila kami tidak bergerak dan tidak ada jaminan dari pemerintah daerah berkaitan dengan penyelamatan honorer. Karena ini peraturan ini lambat laun akan menjadi sebuah kenyataan bila mana tidak ada peran aktif ataupun tegas dari Pemprov Banten untuk melindungi honorer yang ada di Banten. Begitu. Pemerintah kabupaten kota sedang berusaha mencarikan solusi terbaik dari semua ini.
Maka tadi dan terus selalu saya menyampaikan himbauan bahwa mohon bersabar, kita masih ada waktu. Yang jelas bahwa hak-hak beliau sampai dengan saat ini tidak ada yang terabaikan, itu yang penting. Nah, sehingga kita melakukan langkah-langkah ini untuk kebaikan bersama. Karena ini bukan saja di Banten, jadi ini ada yang diikuti siswa-siswi tingkat PAUD, TK hingga SD kelas 3 ini menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini Pawai Bocah kembali digelar di Kota Tomohon. Dan untuk informasi lengkapnya dan juga bagaimana aksi para bocah-bocah di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Hesli Maretek yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, terima kasih. Jadi Tribuners, sebagaimana kita ketahui, Kota Tomohon ini dikenal dengan kota yang sering menggelar festival, namun sempat terhenti pada akibat pandemi lalu. Dan tahun ini Pawai Bocah kembali diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebagaimana terpantau kemarin, jadi di Kota Tomohon itu, Jalan Raya Kota Tomohon dipenuhi dengan para bocil-bocil atau para siswa-siswi yang mengikuti pawai. Mereka mengenakan seragam, berbagai macam seragam, mulai dari ada seragam profesi TNI, polisi, dokter, juga pilot dan kapten, dan profesi lainnya. Juga ada yang mengenakan seragam presiden hingga seragam ASN. Jadi menarik keunikan tersendiri ini, menjadi keunikan tersendiri bagi Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara untuk penyelenggaraan Pawai Bocah ini, dikarenakan Pawai Bocah ini dilaksanakan setiap menjelang pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI. Jadi tiap tahunnya itu digelar, dan sebagaimana juga diketahui Pawai Bocah ini diikuti oleh siswa tingkat PAUD, TK, dan SD kelas 1 hingga kelas 3 SD. Jadi dari informasi di Dinas Pendidikan ada sekira ribuan siswa yang kemarin terjun ke jalan. Jadi yang mengikuti Pawai Bocah ini dari seluruh sekolah yang ada di Kota Tomohon, sekitar 100 lebih sekolah yang terlibat, dan ada ribuan siswa-siswi yang terlibat dalam Pawai Bocah ini. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Hesli untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK melaporkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi